siang. Yang terhormat Bapak Yani Rufiana, SPD MPD sebagai dosen produk perbankan syariah, dan teman-teman yang berbahagia semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini saya sebagai moderator yang akan membantu kegiatan diskusi. Topik yang akan kita bicarakan mengenai alokasi dana bank Al-Muzara'ah dan Al-Musaqah. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 yang akan menyampaikan materi, yaitu ada Andi Sudarjat dan saya sendiri. Terus selanjutnya ada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian al-mujara'ah. Secara etimologi, mujara'ah berarti kerjasama di bidang antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Jadi mujara'ah itu yaitu kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan bibit tanam yang berasal dari pemilik tanah. Dasar hukum mujara'ah. Sistem mujara'ah dalam hukum Islam merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Dan dasar hukum rukun mujara'ah yaitu ada 4. A. Pemilik tanah. Yang kedua, petani penggarap. Yang ketiga, objek al-mujara'ah yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani. Yang keempat, ijab dan kabul. Dan syarat-syarat mujara'ah yaitu yang satu, syarat yang menyangkut orang yang berkat. Yang kedua, syarat yang menyangkut benih yang akan ditanamkan harus jelas. Yang ketiga, syarat yang menyangkut tanah pertanian. Yang keempat, syarat-syarat yang menyangkut hasil panen. Yang kelima, syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus jelas. Dan hikmah mujara'ah. Hikmah mujara'ah 5. Yang satu adalah berapa hikmah mujara'ah, diantaranya adalah A. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan penggarap. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3. Tertangguhnya kemiskinan dan terbukanya lapangan pekerjaan, terutama bagi petani yang memiliki kemampuan bertani tetapi tidak memiliki tanah garapan. Cukup dari saya. Yang selanjutnya yaitu pengertian al-musaqah.
Secara etimologi, musyakoh berarti transaksi dalam pengairan yang disebut oleh penduduk Madinah dengan al-muamalah. Secara terminologi, musyakoh didefinisikan sebagai oleh para ulama fikih sebagai berikut. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, musyakoh adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman, dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan musyakoh yaitu memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau pohon anggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya. Dan hasil kurma atau anggur itu bersama antara pemilik dan petani yang menggarap. Dengan demikian, akad musyakoh adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan sebuah agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, sesuatu yang dihasilkan oleh pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Menurut kebanyakan ulama, hukum musyakoh yaitu boleh atau mubah. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian. Mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya. Hadis riwayat Muslim. Menurut ahli fikih adalah sebuah pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seorang yang menanam dan merawatnya di tanah tersebut, seperti menyiram dan sebagainya sehingga berbuah. Lalu pekerja mendapatkan bagian yang telah disepakati dari buah yang dihasilkan, sedangkan sisanya adalah untuk pemilik. Dasar hukum musyakoh dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka. Dengan perjanjian mereka akan memperoleh sebagian dari penghasilan baik dari buah-buahan maupun dari hasil per tahun. Hadis riwayat Muslim. Menurut ulama Hanafiyah, hukum musyakoh sahih adalah suatu yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon. Segala sesuatu yang berkenaan dengan peliharaan pohon murah dan pemeliharaan yang diperlukan dalam pemelihara. Menurut ulama Hanafiyah, musyakoh fasid meliputi mensyaratkan hasil musyakoh bagi salah seorang yang dari akad. Rukun musyakoh. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad musyakoh adalah ijab dari pemilik tanah, perkebunan, kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun jumhur ulama fikih yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun musyakoh ada 5, yaitu pertama, 2 orang atau pihak yang melakukan transaksi. Yang kedua, tanah yang dijadikan objek musyakoh. Yang ketiga, jenis usaha yang akan dilakukan penentu menggarap. Yang keempat, ketentuan mengenai pembagian hasil musyakoh. Dan terakhir, sighat, ungkapan ijab dan qabul. Syarat al-musyakoh. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musyakoh harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni dewasa, akil balik, dan berakal. Objek musyakoh itu harus terdiri atas pepohonan yang memiliki buah. Di depan objek musyakoh ini terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Yang ketiga, tanah itu sepenuhnya diserahkan kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah. Yang terakhir, hasil atau buah yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi 2, 3, dan sebagainya. Lalu, hikmah al-musyakoh. Hikmah dari pensyariatan akad musyakoh adalah mewujudkan kemaslahatan dan berbagi sarana mencukupi kebutuhan antara 2 orang yang berakad.
Dalam hal ini ada dua hikmah. Ada orang yang kaya memiliki tanah yang ditanami pohon dan pohon-pohon yang lain, tapi tidak mampu menyirami memelihara pohon ini karena ada suatu halangan yang menahannya. Maka Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkan orang itu untuk memiliki suatu perjanjian dengan orang yang dapat menyiraminya, yang masing-masing mendapatkan bagian dari buah yang dihasilkan. Dalam hal ini ada dua hikmah, yaitu menghilangkan kemiskinan dari orang-orang miskin sehingga dapat memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, jual tukar manfaat antara manusia. Selain itu ada faedah lain bagi pemilik pohon, yaitu karena pemelihara telah berjasa merawat hingga pohon menjadi besar. Kalau pohon itu dibiarkan begitu saja tanpa disirami, dapat mati dalam waktu singkat. Belum lagi faedah dari adanya cinta kasih antara sesama manusia. Maka jadilah umat ini bersatu dan bekerja untuk kemaslahatan, sehingga apa yang didapat dari faedah ini adalah yang sangat besar. Mungkin selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bismillah, izin bertanya Kevin. Ini yang materi Andi yang tadi dijelaskan oleh Andi. Dalam muzaroah, boleh tidak pemilik tanah sewaktu-waktu menjual tanahnya karena memerlukan uang tanpa diskusi dulu kepada si penggarap dengan si penggarap. Kan tadi harus ada waktunya ya. Nah, kalau ini waktunya udah ada, tapi karena kepepet perlu uang gitu, pemilik tanah jual tanahnya gitu tanpa bilang dulu ke penggarap. Mungkin segitu. Terima kasih. Gimana? Ulang lagi, Kak. Untuk muzaroah, boleh tidak pemilik tanah sewaktu menjual tanahnya, padahal waktunya kan udah ditentuin tuh syaratnya kan dari muzaroah. Karena si pemilik tanah itu memerlukan uang gitu, terdesak memerlukan uang, terus menjual tanahnya tanpa diskusi dulu sama si penggarap. Boleh atau tidak? Mungkin tampung dulu, ada yang mau menanyakan yang lain lagi.
Mana nih yang lain? Nggak ada pertanyaan. Halo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Suaranya nggak jelas ya? Kevin? Iya, Pak. Ayo dijawab. Ini lagi dicari dulu, Pak. Rekamannya matiin dulu coba.